Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kelompok kami dapat membuat makalah serta video presentasi, dan teman-teman sekalian juga diberi kesehatan dan waktunya untuk menonton dan membaca makalah kami. Perlu diketahui kelompok kami ada kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Darul Trisandi, dan yang kedua Yunifa, dan yang ketiga Feby Juliana Kasim. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mendengarkan penjelasan dari pemateri pertama yang bernama Yunifa, pemateri kedua yang bernama Feby Juliana Kasim, dan pemateri ketiga dengan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifa dengan tabuk F1D220046 dari kelompok 12. Saya di sini ingin memaparkan tentang perancangan sistem, di mana perancangan sistem merupakan proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga menjadi sistem yang lebih baik, serta mengajarkan pekerjaan secara efisien dan efektif. Perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem dibagi menjadi 2, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual atau perancangan logika, dan perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Menurut Vergelov, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk merancang, bangun, implementasi, dan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kedua, menurut John Burns, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang ketiga, menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah diinstal dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Ada beberapa tahap analisis. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang, bangun, implementasi. Dan keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah di dalam suatu kesatuan. Dan yang terakhir termasuk menyangkut tujuan perencanaan sistem terbagi menjadi 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Kemudian kedua, sebagai personil yang terlibat. Analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil, seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama berbeda dari model dasar yang dibuat selama analisis sistem.
Kuncinya adalah dapatkan atau tuliskan semua dalam kertas tanpa mencoba untuk memperbaiki desain lebih awal. Aturannya adalah berinteraksi dengan user, periksa dengan anggota tim, periksa dengan teknisi atau pemrograman, desain ulang, periksa dan periksa kembali, tetapi jangan coba-coba untuk membangun detail yang lebih rendah atau spek kecil selama fase ini. Terdiri dari 3 kategori desain sistem. Yang pertama, Global Basic System. Yang kedua, Group Basic System. Dan yang ketiga, Local Basic System. Adapun Global Basic System atau sistem berbasis global yaitu untuk mendesain sistem yang berbasis global untuk membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau pergantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua, Group Basic System atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem grup basis. Perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancangan desain input, proses, kontrol, dan untuk platform teknologi, khusus untuk local group atau LAN. Yang ketiga, Local Basic System atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Professional system umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis desain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu, dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi tadi seputar Group Basic System, Local Basic System, dan Global Basic System, sekarang kita melangkah kepada 4 kunci elemen dari RAD atau Rapid Element Development. RAD ini pertama kali dipopulerkan oleh James Martin. Dengan sinergismenya adalah bahwa RAD itu menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Dan 4 kunci RAD ini adalah yang pertama itu JAD atau Joint Application Development, yang kedua SWAT Teams atau Specialist with Advanced Tools atau SWAT, dan yang ketiga itu CASE atau Computer Aided System and Software Engineering Tools. Nah, JAD dapat juga dipakai di sistem group based maupun local based. Dikarenakan JAD ini adalah point user atau profesional sistem bekerja sama dalam menganalisis dan mendesain suatu sistem. Model perancangan model desainer dalam JAD ini diformulasikan dari pengalaman, pengetahuan, studi lapangan, dan input dari interaksi yang dilakukan dengan user. Model perancangan mental dari user juga adalah suatu konseptual yang sama, yang artinya interaksi antara join dan proses desain diulang hingga model dengan sistem konseptual sama dengan model desain mental user, sehingga model mental user dan mental designer itu dalam JAD ini bisa sama. Model perancangan sistem konseptual artinya adalah menggambarkan modeling tool seperti Data-Flow Diagram atau DVD, Entity Relationship Diagram atau ERD, Decision Table, Screen Prototype of Report, dan Decision Tree. Setelah mengenai pembahasan tentang JAD, kita beralih ke pembahasan tentang SWAT, yang dimana SWAT ini adalah Specialist with Advanced Tools. Nah,
SWOT ini terdiri dari 3 atau 4 professional system, yang dimana professional system ini memiliki kemampuan dan memotivasi tim proyek yang kecil biar lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk mensistem yang lebih besar. Yang pertama itu adalah Cash Tools. Cash Tools digunakan oleh SWOT untuk mengurangi kesalahan dan mengosongkan desain dan mengurangi kerja sistem yang berulang. Dan yang kedua adalah Prototyping. Prototyping di sini bekerja dengan judge yang berguna untuk SWOT nantinya, di mana Cash memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model-model yang bervariasi dan dialog yang cepat, serta untuk memodifikasi atau berinteraksi dengan user. Dengan berakhirnya video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf untuk kekurangan video presentasi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.